فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, Ikhwan, dari surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami, yaitu Muhammad SAW. Ini kaitannya dengan dua ayat yang sebelumnya, karena dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang perjanjian Allah kepada Yahudi dan kepada Nasara, dan mereka kedua-duanya membatalkan isi perjanjian mereka kepada Allah SWT. Maka sekarang Allah memerintahkan mereka semuanya untuk bersatu, berkumpul, untuk beriman kepada Muhammad SAW. Telah datang kepada kalian utusan kami, yaitu Muhammad SAW. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Di antara tugasnya beliau itu adalah menjelaskan kepada kalian banyak dari perkara-perkara yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Alkitab di sini yang dimaksudkan adalah al-jins, jenisnya. Bahwa yashmal at-Taurah wal Injil. Sehingga kitab di sini mencakup Taurat dan Injil, bukan satu kitab tertentu. Sehingga Rasul SAW menjelaskan apa yang dulu disembunyikan oleh ahlul kitab dari manusia, atau bahkan dari orang awamnya mereka. Dan ini disertakan oleh Allah SWT sebagai bukti. Ini dinyatakan oleh Allah SWT bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang suka menyembunyikan isi dari kitab mereka. Yang mereka sembunyikan itu justru ditampakkan, dijelaskan, dikeluarkan oleh Rasul SAW sebagai bukti atas kenabian beliau. Karena nggak mungkin beliau bisa tahu apa yang mereka sembunyikan dari At-Taurah dan juga dari Injil kalau bukan melalui wahyu dari Allah SWT. Sehingga ucapan ini disertakan oleh Allah SWT, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ini adalah sebagai dalil, sebagai bukti atas kebenaran Muhammad itu adalah seorang Rasul. Buktinya dia bisa tahu dan bisa menjelaskan apa yang kalian sembunyikan dari Taurat dan Injil. Padahal beliau adalah orang yang ummi, orang yang nggak bisa baca dan tulis. Mafhum ya? Sehingga ini disertakan oleh Allah SWT sekaligus sebagai bukti. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul kami, yang diantara bukti bahwasanya dia adalah Rasul adalah dia bisa menjelaskan apa yang dulu kalian sembunyikan dari kitab kalian. Apa yang tidak kalian jelaskan, dia bisa menjelaskannya. Ini bukti bahwasanya dia adalah seorang Rasul. Paham ya? Nah. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah banyak memaafkan. Artinya wa yatruk. Ya'fu sini maknanya tark. Dan Allah dan Rasul tersebut meninggalkan banyak hal yang kurang penting untuk dijelaskan, yang kalian sembunyikan tidak ditampakkan oleh Rasul SAW. Allah
ingin Nabi Muhammad SAW masih mengambil hati mereka. Ta'liful qulub. Nggak usah dibongkar semua lah. Nanti terlalu malu, nanti payah. Nggak mau rujuk. Sehingga cukup dibongkar sebagian yang penting-penting sebagai bukti bahwasanya Muhammad ini adalah seorang Rasul. Wa ya'fu an katsir. Itu pun yang nggak dibongkar oleh Nabi SAW. Yang mereka tidak dipermalukan oleh Nabi SAW karena menyembunyikan isi Taurat dan Injil. Itu juga banyak. Itu maknanya wa ya'fu an katsir. Sehingga nggak semua yang mereka sembunyikan itu dibongkar, ditampakkan oleh Rasul SAW. Ini maknanya wa ya'fu an katsir. Beliau mengampuni banyak. Apa makna mengampuni? Tidak dijelaskan kepada umat apa yang dulu mereka sembunyikan dari Taurat dan Injil. Ini maknanya wa ya'fu an katsir. Nah. Wa qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan sebuah kitab yang menjelaskan. Mubin ini maknanya menjelaskan. Harus ada objeknya. Karena dari kata-kata abana. Nggak hanya nyata. Kalau nyata dianya yang nyata. Sehingga ini mubin. Dia menjelaskan. Li'annahu yubayyinu al-haqqa minal batil. Karena dia berfungsi kitab ini untuk menjelaskan, membedakan. Supaya nampak jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini maknanya mubin. Dia menjelaskan antara yang salah dengan yang benar. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk melalui kitab tersebut kepada orang-orang yang mengikuti dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subulas salam, yang mana itu adalah jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumat. Itu subulnya ini banyak. Tujma' ala tariqin wahid. Meskipun jalannya banyak, tapi semuanya berkumpul dalam satu jalan yang besar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini jalan-jalan semuanya baik. Dikarenakan semuanya berkumpul dalam satu jalan yang besar. Sehingga ini ibaratnya adalah seperti kuda. Jalan-jalan ini ibarat kuda yang menarik satu apa ini? Kereta. Paham ya, kereta kuda itu? Kadang ditarik lebih dari satu kuda. Kudanya banyak, tapi yang ditarik tetap berapa ini? Satu. Sehingga nggak jadi masalah. Jalan-jalan kebaikan itu banyak karena semuanya dikumpulkan dalam satu jalan besarnya, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu kebaikan dari sholat, ada pintu kebaikan dari puasa, ada dari pintu sedekah dan yang lain-lainnya. Itu jalan-jalan semuanya apa ini? Jalan keselamatan karena mengantarkan ke satu titik. Nah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijamakkan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iya subulun tujma'u fi sabilin wahidin. Itu adalah jalan-jalan yang dikumpulkan dalam satu jalan besar. Wa hiya bi manzilatil jawad wa turuq fi tariqil a'zam. Dia itu seperti jalan-jalan kecil dalam satu jalan yang besar. Fa hadhihi hiya subulu sya'bil iman. Ini maknanya adalah jalan cabang-cabang keimanan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, ini dalam riwayat Bukhari sittun 60. Sebagai riwayat sab'un. Iman itu ada 60 sekian apa? Cabang. Semuanya di atas satu jalan. Semuanya hanya jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Bisa lewat sini dan wajib lewat sini. Mau nggak mau harus ada ucapan apa ini? La ilaha illallah, baru seorang dikatakan beriman. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah dari tingkatan iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah sebagian dari keimanan. Nah, sehingga ada banyak. Qala wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi. Mengeluarkan mereka dari kegelapan dengan cahaya. Menuju cahaya. Nggak mungkin seorang keluar dari kegelapan tanpa membawa apa ini? Cahaya. Sehingga untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya, dia juga perlu apa ini? Perlu cahaya.
Nah, makanya dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad ja'akum minallahi nurun. Makanya Rasul juga bawa apa ini? Cahaya. Karena dia ingin mengeluarkan orang-orang dari mana ini? Kegelapan menuju apa? Cahaya. Enggak mungkin kamu ingin menyelamatkan orang dari kegelapan, kamu sendiri enggak bawa apa? Enggak bawa cahaya. Malah sama-sama dalam apa nanti? Kegelapan. Mafhum ya? Nah. Biiznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma zakara ta'ala, tatkala Allah menyebutkan ma akhadallahu ala ahlil kitabi minal yahudi wan nasara, apa yang telah Allah ambil atas ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Apa yang Allah ambil atas mereka, Abdul? Yang Allah ambil dari Yahudi dan Nasara apa? Ngambil uangnya atau ngambil apanya? Tatkala Allah mengambil dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara, apa yang Allah ambil? Akbar, apa yang Allah ambil dari Yahudi dan Nasara? Ali, apa yang diambil Raid? Perjanjian. Nah, diikuti dari awal, makanya. Tatkala Allah mengambil, sengaja tidak Anda sebutkan. Tatkala Allah mengambil perjanjian dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, wa annahum naqadu dzalika, dan bahwasanya mereka membatalkan hal tersebut. Apa hal tersebutnya? Perjanjian. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit orang dari mereka yang enggak membatalkan, yang tetap berpegangan janjinya, hanya sedikit di antaranya. Di antaranya Abdullah bin Salam, termasuk itu dari Yahudi. Kalau yang dari Nasara sebelumnya Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah bin Naufal beriman dengan siapa ini? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja dia mendapati Nabi belum menjadi apa ini? Rasul. Nah, amarahum jami'an ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah memerintahkan mereka semuanya, Yahudinya dan Nasoronya, untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja alaihim bi ayatin qati'atin, dan Allah berhujjah atas mereka. Allah bawa bukti dengan sebuah tanda yang pasti, dalatin ala sihhati nubuwati, yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau. Wa hiya annahu yubayyinu lahum katsiran mimma yukhfuna 'anil nas, di mana beliau menjelaskan kepada mereka banyak perkara yang mereka sembunyikan dari manusia. Ini bukti. Ini dalilun qati'. Ini bukti yang jelas yang tidak bisa dibantah bahwasanya dia adalah nabi, di mana dia bisa menjelaskan apa yang disembunyikan ahlul kitab dari manusia, dari isi kitab mereka Taurat dan Injil. Hatta anil awam min ahli millatihim, bahkan sampai orang-orang awam dari agama mereka sendiri. Bukan hanya dari manusia, dari umat beragama yang lain yang mereka sembunyikan. Bahkan orang awamnya Yahudi sendiri, orang awamnya Nasara sendiri pun tidak tahu banyak dari perkara yang disembunyikan dari Taurat dan Injil. Nah, orang Yahudinya saja, orang Nasrani saja, orang awamnya nggak tahu, apalagi agama yang lain. Lebih-lebih lagi tidak tahu. Nah, yang tidak diketahui itu ternyata bisa diketahui dan dijelaskan oleh siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini kata beliau, ini adalah ayatun qati'ah. Ini adalah tanda yang memastikan, yang menunjukkan ala sihhati nubuwati, atas kebenaran kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza kanu humul musyaru ilaihim fil ilmi wala ilma inda ahadin fi dzalikal waqt illa ma indahum. Kalau mereka itu yang ditunjuk tadi, yang ditunjuk mereka itu dalam masalah ilmu, ini kan orang Yahudi dan Nasara yang ditunjuk. Kalau bicara masalah ilmu, orang akan nunjuk Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kenapa? Punya kitab. Di saat itu orang kalau cerita ilmu pasti mengarahnya, nunjuknya kepada Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka punya
Kita beda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka nggak punya apa? Kitab, atau orang-orang kafir yang lainnya, mereka nggak punya apa? Kitab. Sehingga nggak terkenal dengan ilmu. Memang bodoh, makanya zaman jahiliyah dan yang lain-lainnya. Adapun Yahudi dan Nasara dikenal dengan apanya? Ilmu. Al-musyar ilaihim bil ilmi. Yang ditunjuk. Kalau bicara bahasa apa ini? Ilmu. Artinya yang orang pasti akan mengarah ke sana. Kalau cerita tentang apa ini? Ilmu. Wala ilma inda ahadin fi dzalikal waqt illa ma indah. Dan tidak ada orang yang punya ilmu saat itu kecuali yang ada pada mereka. Yang namanya ilmu saat itu hanya ada pada Nasara dan Yahudi. Karena mereka yang dapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya bodoh. Nah, fal harisu 'alal ilmi la sabila lahu ila idraki illa minhum. Maka orang yang semangat, haris. Lihat kitabnya Abdullah, mana yang dibaca? Mana yang dibaca? Coba cari. Mana? Hilang. Mana yang dibaca? Dapat. Fal haris, orang yang semangat alal ilmi untuk mendapatkan ilmu, la sabila lahu ila idraki, enggak ada jalan bagi dia untuk mendapatkannya illa minhum, kecuali dari Yahudi dan Nasara. Orang kalau mau dapat ilmu harus nyari dari siapa? Yahudi dan Nasara saat itu. Nah, kalau bahasa kita sekarang harus masuk Yahudi atau masuk apa ini? Nasara, baru dapat ilmu, baru jadi orang yang berilmu. Karena ilmu hanya ada pada mereka saat itu. Di zaman itu tidak ada yang punya ilmu kecuali Yahudi dan Nasara. Fa ityanur rasuli sallallahu alaihi wasallam bihadzal Qur'an al-azim alladzi bayyana bihi ma kanu yatakatamunahu bainahum wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktub. Maka datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an yang mulia ini, yang menjelaskan, yang beliau menjelaskan dengan Al-Qur'an ini. Rasul menjelaskannya pakai apa ini? Pakai Al-Qur'an, pakai kitab ini. Datangnya Rasul membawa Al-Qur'an yang dijadikan oleh Rasul sebagai alat untuk menjelaskan apa yang dulu mereka saling menyembunyikannya di antara mereka. Ya takatamun, saling apa ini? Menyembunyikannya di antara mereka. Padahal beliau adalah seorang yang ummi, la yaqra' wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Min adallid dalail, maka ini adalah bukti yang paling menunjukkan alal qat'i bi risalati, atas benarnya kerasulan beliau. Padahal beliau nggak ngambilnya dari Yahudi, nggak ngambilnya dari mana? Nasara. Di zaman itu padahal yang punya ilmu hanya dua golongan ini saja, Yahudi dan Nasara. Tapi beliau bisa datang bawa kitab yang menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Jelas ini harus seorang apa ini? Rasul. Dulu orang zaman dulu kalau mencari ilmu harus lewat jalan Yahudi atau jalan siapa? Nasara. Nggak ada lagi yang lain. Nah, wadhalika mithlu sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim. Yang demikian adalah ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab mereka. Itu nggak dijelaskan sama mereka. Oleh Al-Qur'an dibongkar, disebutkan bahwasanya nama Muhammad itu ada dalam apa ini? Kitab mereka. Bahwasanya mereka itu tahu dan kenal sifat-sifatnya Muhammad sebagaimana mereka kenal sifat siapanya? Anak-anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, mereka kenal dengan Nabi itu sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Nah, ini diantara yang mereka sembunyikan. Wa wujudul basyair bihi fi kutubihim, dan adanya kabar gembira tentang kedatangan Nabi ini di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana Nabi Isa mengabarkan. Nah, wa bayan ayatir rajam, dan penjelasan tentang ayat rajam. Ini juga termasuk yang mereka apa? Sembunyikan. Sebagaimana dalam kisah dua orang penzina dari Yahudi. Ketika ingin didatangkan oleh Rasul, suruh buka Taurat, baca ayatnya. Mereka tutup di ayat apanya? Rajamnya. Sama Abdullah bin Salam suruh apa? Angkat tanganmu, baca yang kamu tutup tadi. Ternyata isinya ayat apa ini? Ayat rajam. Nah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang mereka sembunyikan, tidak hanya dari umat agama lain, bahkan dari siapanya? Dari awamnya mereka, awamnya Yahudi dan awamnya Nasara. Yang punya ilmunya ulama-ulama mereka, pendeta-pendetanya mereka. Nah. Wa ya'fu an katsir ayat ruku bayana mala taqtadhihil hikmah, dan dia ya'fu an katsir, banyak memaafkan. Apa maknanya memaafkan? Yatruk, meninggalkan
Dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak dikehendaki oleh hikmah. Yang nggak sesuai dengan hikmah untuk jelaskan, nggak usah, biar saja. Entah biar nggak terlalu malu, biar gampang mereka untuk apa ini? Rujuk, dan seterusnya. Nah. Qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian cahaya, wa huwal Quran. Cahaya tersebut adalah Al-Qur'an. Sehingga nggak mungkin mau mengeluarkan orang dari kegelapan tanpa bawa cahaya. Sehingga harus pakai alat untuk mengeluarkan orang dari kegelapan. Alatnya adalah Al-Qur'an. Wa huwal Qur'an yustada'u bihi fi zulumatil jahalah, yang dijadikan sebagai cahaya. Yustadha, diambil cahayanya di dalam kegelapan kebodohan. Wa imayatud dhalalah, dan kebutaan kesesatan. Imayah, a'ma. Nah, dan dalam kebutaan kesesatan. Wa kitabun mubin likulli ma yahtajul khalqu ilaihi, dan kitab yang menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh makhluk min umuri dinihim wa dunyahum, baik dari urusan dunia mereka maupun dalam urusan agama mereka. Ada penjelasannya di dalam apa ini? Al-Qur'an. Sebenarnya yang sudah sering kita sebutkan. Nah, dari sebagian pemikir Islam ketika ditanya, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba nasi goreng ini gimana cara membuatnya? Ada nggak penjelasannya? Ada. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Dia panggil kokinya, Pak sini Pak. Gimana dibuatnya ini Pak? Oh ini bahannya ini Pak. Pertama masukkan ininya. Ada penjelasan dalam apa ini? Al-Quran. Yang nggak rinci resep cara masak nasi goreng nggak ada. Tapi cara untuk mengetahuinya dikasih tahu nggak oleh Allah? Ada. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Mau bangun ini gimana, bangun masjid ini, ukurannya berapanya, tinggal tanya siapanya, tanya sama ahlinya, ahli bangunan. Fasalu ahla zikri in kuntum la. Ada semua penjelasannya dari perkara dunia maupun perkara apa ini, perkara agama. Nah, bi umuri dinihim min umuri dinihim wa dunyahum minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, baik terkait ilmu tentang Allah, nama dan sifatnya dan perbuatannya, wa minal ilmi bi ahkamihi syar'iyyah, dan dari ilmu tentang hukum-hukum syar'i, wa ahkamihil jazaiyah, dan hukum-hukum jaza. Hukum jaza, hukum pembalasan di akhirat. Barang siapa yang melakukan ini akan dapat ini, barang siapa yang melakukan ini akan dapat ini. Ini namanya hukum apa ini? Hukum jaza. Hukum syar'i ketika masih di mana? Di dunia. Kalau kejadian kayak gini, lakukan ini, cara sholat itu kayak gini, bayar zakat itu kayak gini. Ini ahkam apa namanya? Ahkam syar'iyah. Kalau barang siapa melakukan ini, dapat pahala ini, barang siapa melakukan ini, dapat dosa ini. Ini namanya ahkam apa? Jazaiyah. Hukum-hukum tentang pembalasan. Tsumma dzakara minalladzi. Tsumma dzakara manilladzi yahtadi bihadzal Qur'an. Kemudian dalam ayat yang setelahnya, Allah sebutkan siapa yang akan dapat petunjuk, siapa yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran ini, orang yang bagaimana. Wa ma huwa sababu alladhi minal abdi li husuli dzalik, dan apa sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan itu. Mendapatkan apa ini? Al-ihtida bil Quran. Untuk mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Apa yang harus dia lakukan? Sebabnya apa? Faqala, kata Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan ngasih petunjuk pakai Al-Quran ini kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan keselamatan. Ai yahdi manijtahada. Allah akan ngasih tunjuk pakai Al-Quran ini. Al-Quran akan benar-benar jadi petunjuk, akan bermanfaat sebagai petunjuk bagi orang yang ijtihada, yang sungguh-sungguh. Waharasa ala bulughi mardatillah, dan semangat untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada upaya. Mau dapat petunjuk itu nggak bisa ongkang-ongkang kaki atau baring-baring santai, itu nggak bisa. Sambil makan goreng tiba-tiba dapat apa ini? Hidayah. Nah, nggak akan. Hidayah hanya akan didapatkan manijtahada. Waharasa ala bulughi mardatillah, orang yang bersungguh-sungguh dan semangat untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah. Wasara qasduhu hasanan atau husnan, dan tujuannya adalah kebaikan. Subulas salam, ingin mencari jalan-jalan keselamatan. Allati yaslamu sahibuha minal adab,
yang orang yang menempuh jalan tersebut akan selamat dari yang namanya azab, wa tusiluhu ila daris salam, dan mengantarkannya kepada negeri keselamatan, yaitu akhirat, yaitu surga. Ini namanya darussalam. Ini namanya subulus salam. Jalan-jalan yang kalau orang menempuhnya, orang akan apa ini? Selamat. Dari apa? Dari azab dan sampai ke negeri apa ini? Keselamatan. Itu kenapa dinamakan jalannya jalan apa ini? Subulus salam, jalan keselamatan. Karena orang yang berjalan di atasnya akan selamat dari azab dan akan sampai kepada negeri keselamatan, yaitu surga. Wa huwal ilmu bil haqqi wal amal bihi. Apa jalan tersebut? Adalah ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Ijmalan wa tafsilan, baik secara umum maupun secara terperinci. Wa yukhrijuhum min zulumatil kufri, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, wal bid'ati wal maksiyah, kegelapan bid'ah dan maksiat, wal jahli wal ghaflah, kegelapan kebodohan dan kelalaian, ila nuril imani wa sunnah, menuju cahaya iman dan sunnah, wa ta'ati wal ilmi wa dzikri, dan juga cahaya ketaatan, ilmu, dan juga cahaya zikir. Ini lawannya ghaflah, tadi lalai, enggak ingat. Lawannya apa? Zikir, ingat, senantiasa orang yang ingat. Wa kullu hadhihi minal hidayah biidznillah, dan semua jenis-jenis hidayah ini, bentuk-bentuk hidayah ini adalah dengan izin dari Allah. Alladzi ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang hanya dengan yang dia inginkan akan terjadi, dan yang tidak dia inginkan tidak akan apa? Terjadi. Kamu enggak diinginkan oleh dapat hidayah, enggak akan dapat. Nah, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, kita baca sedikit aja ya, Pak, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini biar enggak nanggung nanti. Mungkin bisa libur. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil ya, kawan, dari ayat yang ke berapa itu? Ke 15 dan 16. Yang pertama adalah bukti kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tadi buktinya kita sebutkan ya, kawan? Yubayinu, menjelaskan, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dia mampu menjelaskan isi dari Al-Quran dan Taurat yang dulu disembunyikan oleh ahlul kitab dari umat agama lain, bahkan dari siapa? Dari orang awamnya mereka sendiri. Ini bukti yang paling jelas. Di antara bukti yang paling jelas bahwasanya beliau adalah seorang utusan, padahal beliau adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, faedah yang berikutnya, pemuliaan atau tasyrifun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi penyandaran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi penyandaran nama beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasuluna, utusan siapa ini? Utusan kami itu. Nah, Allah ingin mengangkat dan memuliakan beliau dengan cara dimudahkan kepada siapa? Domir kami. Itu utusan siapa? Utusan kami. Itu fungsinya untuk mengangkat dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang berikutnya, kitmanu ahlil kitab min kutubihim katsiran. Ahlul kitab menyembunyikan banyak dari kitab-kitab mereka. Ahlul kitab dikenal dengan penyembunyian mereka terhadap isi dari kitab mereka, Taurat dan Injil. Ahlul kitab dikenal dengan penyembunyian mereka terhadap isi kitab mereka, Taurat dan Injil. Ahlul kitab dikenal dengan penyembunyian mereka terhadap isi dari Al-Quran, dari kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nah, faedah yang berikutnya, tarkul umur allati la faidata fiha, meninggalkan perkara-perkara yang tidak mengandung faedah di dalamnya. Meninggalkan
perkara-perkara yang tidak mengandung banyak faedah di dalamnya. Oleh karena itu, Rasul tidak menjelaskan semua yang mereka sembunyikan. Nah, cukup sebagian saja sebagai bukti bahwasanya mereka itu orang-orang yang tidak amanah. Bahwasanya mereka itu adalah para pengkhianat, dan sebagai bukti bahwasanya beliau adalah seorang Rasul. Wa ya'fu an katsir. Dan Muhammad itu dia memaafkan, meninggalkan penjelasan banyak dari yang mereka sembunyikan. Enggak semuanya perlu dijelaskan. Cukup sebagai bukti saja sudah. Faedah yang berikutnya Al-Quran bayyinun fi nafsihi mubayyinun li ghairihi. Al-Quran itu jelas pada zatnya dan menjelaskan yang lainnya. Al-Quran itu bayyinun fi nafsihi wa mubayyinun li ghairihi. Al-Quran itu jelas pada zatnya. Dia sendiri sudah jelas. Ditambah lagi dia punya fungsi apa ini? Ya rahmukallah. Punya fungsi penjelas untuk yang lainnya. Nah, ini Al-Quran. Faedah yang berikutnya al-hidayah wa taufik biyadillah. Yang namanya hidayah dan taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul, bahkan Al-Qur'an. Semuanya hanya sebab. Taufik dan hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillah. Yang ngasih petunjuk tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menjadikan Rasul dan Al-Qur'an sebagai apa ini? Sebab, sebagai cahaya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan. Adapun yang mengeluarkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya manittaba'a ridwanallah wa talabaha waffaqahullah subulas salam. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya taufik kepada jalan-jalan keselamatan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya taufik kepada subulas salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Kenapa dibilang jalan keselamatan, Musa? Kenapa dikatakan subulas salam? Kenapa dibilang itu jalan keselamatan? Karena akan menyelamatkan pelakunya dari azab dan menyampaikan pelakunya sampai ke negeri keselamatan, yaitu surga. Yang berjalan di atasnya akan selamat dari azab dan akan sampai kepada kampung keselamatan. Faedah yang berikutnya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak jalan-jalan keselamatan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, at-taisiru minallah bi iktsari turuqi at-ta'at wa subulas salam. Subulis salam. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak jalan-jalan menuju keselamatan. Yang nggak bisa dari sholat, cuma bisa sedikit sholatnya dari puasa. Yang nggak bisa banyak puasa dari hartanya. Yang nggak bisa dari hartanya dari yang lainnya. Ada sekian banyak cara untuk menyelamatkan diri. Semuanya tetap di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, al-kufru wa syirk wal ma'asi wal jahlu zulumatun. Kekufuran dan kemaksiatan dan kebodohan semuanya adalah kegelapan. Kekufuran, kemaksiatan dan kebodohan semuanya adalah kegelapan. Makanya Allah ingin mengeluarkan mereka dari kegelapan itu dengan Al-Quran ini pakai cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, apa yang mereka berada di atasnya? Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan kebodohan. Semuanya disebut oleh Allah sebagai zulumat. Semuanya adalah kegelapan. Kekufuran itu gelap, kemaksiatan itu gelap, kebodohan itu juga gelap. Nah, faedah yang berikutnya, jalan-jalan keselamatan itu dikumpulkan dalam satu jalan. Jalan-jalan keselamatan tersebut
hanya dikumpulkan dalam satu jalan, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu jalan aslinya ya, ikhwan. Makanya ketika Allah sebutkan tadi Allah ingin mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Ketika menyebutkan zulumat, jamak atau mufrad? Jamak. Ketika menyebutkan cahayanya, Allah sebutkan apa? Mufrad. Minaz zulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju berapa cahayanya? Satu. Nur. Enggak pakai apa? Jamaknya. Apa jamaknya? Anwar. Enggak. Minaz zulumat. Ini kan kalau mau sama-sama kan ya jamak iya kan nyambungnya. Dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ini makanya kita katakan tadi, subulnya itu banyak, tapi dikumpulkan dalam satu apa ini? Jalan. Makanya minaz zulumat, jamak. Mufradnya kan zulmatun. Dijamakkan jadi apa? Zulumatun. Dari kegelapan-kegelapan menuju berapa cahayanya? Satu. Ini luar biasa balaghahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya, isbatu idznillah al-kauni wal qadari. Penetapan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Penetapan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Izin kauni. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat. Biiznillah. Allah kasih hidayah itu dengan izin dari Allah. Mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya itu dengan izin siapa? Izin apa ini? Izin kauni, nggak mungkin izin syar'i. Kalau izin syar'i semuanya diizinkan oleh Allah, nggak keluar dari kegelapan menuju. Ya pasti Allah diizinkan, mana mungkin nggak ada. Oh, kamu nggak boleh keluar, kamu tetap aja di. Nggak mungkin. Secara syar'i Allah izinkan semuanya untuk keluar dari mana ini? Dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Tapi secara izin kauni, izin qadari, izin takdir, tidak semuanya Allah izinkan untuk apa ini? Ada yang memang tidak pantas untuk dikeluarkan dari mana? Kegelapan. Kenapa diantaranya? Karena nggak mau nyari. Karena tadi kalau dia sungguh-sungguh, pasti akan apa ini? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwan. Dia memang mencari-cari ittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah, sehingga ini penetapan adanya izin dari Allah berupa izin apa namanya? Izin kauni, izin qadari. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Ini tadi yang disebutkan oleh beliau, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan apa? Terjadi. Itu izin apa namanya? Izin kauni, izin qadari. Nah, adapun izin syar'i Allah izinkan semuanya untuk keluar dan lepas dari mana ini? Kegelapan menuju cahaya secara syar'i. Tapi secara praktek dan kenyataan di lapangan tidak semuanya ternyata Allah apa ini? Allah izinkan. Banyak orang-orang yang juga mati di atas kekufurannya, di atas kebid'ahannya, wal iyadzubillah. Nah, adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke berapa? 17. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.